Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi saya itu dari pengalaman saya itu saya bergerak dari Emerio. Jadi saya sudah punya pengalaman di Emerio itu merger dengan NTT. Saya sudah 17 tahun di sini, 15-16 tahun ya. Jadi saya akan lebih banyak menceritakan tentang aplikasi dan apa capability NTT untuk saat ini. Kalau kita lihat nih, ini adalah semua services yang aplikasi yang kita punya. Dari kita punya regulatory reporting, IFRS, regular RPM, Oracle Business Suite, OPM gitu ya. Terus sama juga GL, Data Management, Digital Transformation maupun Application Infrastructure. Nah, khusus hari ini saya hanya bawakan untuk part yang Digital Transformation karena ini akan lebih related kepada presentasi kita hari ini bersama teman-teman saya yang lain. Oke, jadi digital transformation ini adalah salah satu divisi yang ada di tempat kita. Karena kalau kita lihat ini, banyak dari customer-customer kami akan mencari gimana caranya kita merevamp aplikasi. Karena secara aplikasi wise, pada awalnya mereka masih monolitik, gimana caranya kita ke microservices. Terus gimana cara kita delivery supaya kita lebih cepat untuk ke market. Jadi ada metodologi yang kita pakai seperti kita pakai agile development, squad team, segala macam kita udah punya experience. Hari ini saya akan bawakan 3 topik. Jadi kontennya itu why mereka memilih kita, ya dari sisi customer. Kedua, dan how we do. Yang ketiga itu adalah apa yang telah kita lakukan dan kita implementasikan dan sukses story kita di beberapa customer kami. Jadi kalau why-nya itu kita sebenarnya itu ada 6 faktor. Faktor pertama itu adalah technical expertise. Jadi kita punya tim yang sangat besar di sini, sekitar 60 resource internal kita untuk melakukan business development. Jadi dari mau revamp, terus kita juga punya technical expertise-nya untuk menggunakan semua tools seperti kayak nanti ada versioning tools, terus ada misalnya source code review, segala macam itu kita udah punya expertise-nya. Sama dengan industry knowledge. Jadi industry knowledge itu kita banyakkan ini sekarang ini, dulu itu kita banyak di sisi FSI. Jadi saya akan bawa nanti beberapa use case yang kita sudah punya. Jadi kita punya tim itu semuanya sudah berpengalaman, kebanyakan di banking side, di multi-finance gitu ya. Sama di ada juga kita di otomotif sekarang ini. Terus resource dan capabilities-nya kita, karena memang kita sangat memaintain ya key resource talent kita yang kita maintain di secara company, sehingga mereka itu masih tetap ada di tempat kita. Terus reputation dan reliability itu adalah pada saat kita mendelivery ke customer kita make sure semua itu berjalan dengan lancar. Ya, jadi salah satunya itu nanti impact-nya ke existing relationship. Jadi pada saat kita membangun satu aplikasi, karena kenyamanan customer dengan kita, artinya nanti kita akan untuk mengekspansi ke bisnis-bisnis yang lainnya. Sama juga dengan cost effectiveness ya. Jadi kalau dulu itu orang selalu membuat project itu adalah based on project base. Jadi begitu ada project base, banyak banget kita selalu ketemu dengan vendor yang ini adalah out of scope segala macam, sehingga mereka tuh punya lagi cas-cas yang di belakangnya yang akan menjadi nilainya itu yang tak terduga. Awalnya dari manajemen itu akan menjadi saya hanya butuh invest 3M. Karena bisnis ini aplikasi kita akan growth terus ya. Dan dengannya growth banyak banget yang kita dispute nih antara vendor dengan si customernya, sehingga banyaklah dispute, out of scope lah, ini itu ribut segala macam, dan aplikasinya jadi delay. Tuh. Gimana cara kita delivery di customer kami? Jadi kita sudah punya user requirement-nya. Jadi kita juga customer gathering dulu gitu ya. Jadi pada saat itu kita duduk bareng-bareng dengan misalnya stakeholder-nya dari IT, dari sisi user, dari sisi infra segala macam, kita akan duduk bareng. Kita akan carikan bisnis use case-nya itu seperti apa yang pengen dicapai oleh customer. Dari setelah kita lakukan business requirement-nya, kita akan bikinin planning dan arsitekturnya yang terbaik, yang seperti best practice-nya lah di market ya.
Dan habis itu kita akan melakukan development dan coding biasalah yang standar ya, kita akan lakukan sesuai dengan kita bikinin FSD-nya, dari FSD kita bikinin TSD-nya sampai kita ngedevelop. Dari develop itu kita juga untuk lakukan juga testing segala macam. Jadi pada saat testing itu, kalau dengan cara tradisional kita kan masih pakai dengan manual testing segala macam. Jadi kita sudah punya capability untuk menggunakan tools. Gimana caranya supaya testing itu akan lebih cepat. Jadi testing, terus iterative development and feedback. Jadi begitu kita agile, kita diskusi dengan tim customer, mereka akan bisa kita pilih nih. Ini sprintnya ini, satu sprint itu biasanya kita akan set itu sekitar 10 hari. Dan satu sprint itu kita tentu ini backlog, velocity segala macamnya. Sehingga pada saat kita develop dengan feature baru ataupun ada change request dari customer, itu kita bisa tahu nih apakah masih sempat nggak di sprint ini atau memang kita diskusi untuk ke next sprintnya. Jadi kita udah punya capability itu sampai ke deployment dan implementation. Jadi pada saat deploy pun kita udah pakai tools. Jadi setiap kali teman-teman biasanya kita kerja itu kan ada baik grup ya. Grup itu kita source control, versioning gitu ya, lakukan testing segala macam sebelum kita deploy ke production. Jadi itu kita udah punya flow semuanya. Terus untuk kayak misalnya kalau kita ketemu isu segala macam, kita sudah tracking juga di dalam aplikasi kita. Ya, terus ada setelah kita habis deploy dan go live di tempat customer, kita akan lakukan support juga. Biasanya support itu dibutuhkan pada saat kalau misalnya ada bug segala macam, itu adalah tanggung jawabnya di kita. Dan ini saya sedikit bercerita ya. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan boleh ya. Oke. Nah, jadi apa yang kita sudah lakukan di customer kami akan coba beberapa saya akan showcase untuk customer yang sudah kita delivery aplikasinya. Jadi kalau dari sini kalau teman-teman punya Proofos ya, ini kita bikin juga di Prudential untuk agent. Jadi agent itu bisa mengetahui bahwa dia tuh mau booking, mau dapatnya berapa, earningnya berapa, segala macam, target tercapai apa enggak. Itu kita udah bikin dan udah lama banget ini kita bikinnya. Ya jadi sampai sekarang pun mereka masih pakai. Jadi kalau teman-teman lihat di Play Store segala macam ini bisa tinggal di download. Terus di sini juga ada Vina itu adalah BCA Finance. Ya. Jadi kita bikinin sampai kita udah ikutin teknologi yang terbaru. Jadi kalau eKYC pada saat pendaftaran, jadi pada saat verified user itu udah pakai fingerprint segala macam, itu kita udah punya. Jadi karena begitu BCA Finance meng-engage kita pertama kali, mereka tuh start small. Jadi untuk seperti ya peminjaman BPKB, request BPKB segala macam. Jadi orang-orang itu customer itu nggak perlu lagi datang ke kantor cabang. Jadi mereka bisa request baik di apps ya. Jadi kita bangun kalau nggak salah dari 2015 atau 16 kita udah sampai hari ini kita masih continue development dan delivery. Ya, dan ini juga memudahkan mereka membuka user login itu untuk ke si dealernya, supaya kerjasama sekarang kan masing-masing multi finance itu pasti akan mengejar dealer karena dealer itu akan membuat income buat si multi finance. Nah dealernya itu dikasih lah hak user login, terus dia juga dari si misalnya dia punya supervisornya itu bisa mendaftarin juga tim salesnya itu nanti akan punya hak akses ke dalam menu ini. Ini kita juga bikin di DBS ya. Jadi di DBS ini kita sudah mulai dari 2018. Jadi kita membantu mereka itu untuk registrasi pada saat mereka ada mengajukan pinjaman. Jadi pinjaman itu lebih cepat prosesnya dan approvalnya itu pun lebih cepat. Sehingga kita membantu mereka untuk menaikkan income-nya mereka. Ini juga bisa di download di apps ya, jadi Play Store ataupun si iOS ya. Jadi kalau kita lihat kan secara menunya kan ada verifikasi, OTP gitu ya, sampai peminjaman itu berhasil. Jadi dari dia berhasil, customer itu udah langsung bisa dapat uangnya itu di nomor di rekeningnya dia. Ini juga untuk di I Love Life
GoID. Jadi kalau teman-teman, ini adalah salah satu contoh yang kita bikin untuk di web portal. Ya, jadi kita juga punya experience-nya, dan UI UX itu kita punya tim sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi tim UI UX itu akan mendesain semua UI-nya dan akan dikonfirmasi dengan tim customer. Jadi begitu customer bilang, oh saya nggak suka nih warnanya ini segala macam, itu tinggal kita diskusikan. Atau misalnya tempatnya nih harusnya nih di kanan, di kiri segala macam, kita punya UI UX yang udah siap sedia. Itu yang kita punya. Dan untuk yang internal user itu kita di FEF. FEF itu jadi awalnya 2016 itu kita bikinin marketing budget system. Jadi di internal mereka tuh FEF tuh pengen tahu nih budgeting, planning segala macam, ya. Jadi kita bantu start dari si marketing budget system, sehingga akhirnya mereka juga bikinin manajemen dealer organization. Jadi manajemen dealer itu pada saat pendaftaran dealer segala macam, mereka udah bisa maintain sendiri, update dokumen kalau kita lihat, update dokumen, dealer dokumen lah, dealer sales, organisasi segala macam, itu dia sudah bisa nge-capture. Jadi tim internal dia sudah bisa mengetahui organisasi strukturnya di dealer. Jadi kalau misalnya nanti ada eskalasi segala macam, mereka sudah punya semua dokumen. Sama kita juga punya use case itu di TAM, jadi Toyota Online Warranty After Sales Support ya. Jadi TAM itu membuat setelah mereka ada menjual mobilnya segala macam, after sales-nya seperti apa, gitu ya. Ya itu yang kita nge-revamp dari aplikasinya mereka. Ya. Terus lagi, mungkin ini adalah ada project yang kita bikin di banyak banking ya. Jadi kalau apa core refresh, jadi core bankingnya kita refresh, aplikasi untuk misalnya workflow segala macam kita juga udah bikin. Sama yang kita BCA itu regulatory adjustment validation. Jadi dia bangun satu aplikasi sendiri untuk melakukan validasi misalnya data segala macam, itu ada validasinya, apakah error segala macam, sehingga pelaporan ke mereka ke BI dan OJK itu lebih lancar. Ya. Sama di BIAS juga. Nah, yang saya mau kasih tahu itu sistem clearing nasional. Jadi untuk payment pun kita sudah punya experience. Jadi kalau kita misalnya dengan third party kan biasanya ada payment gateway-nya ya. Jadi payment gateway-nya salah satu contoh mungkin Mitras. Kita udah biasanya customer kerjasama dengan Mitras, dari kita yang akan mengintegrasikan dengan pembayaran ke third party. Oke. Dan ini adalah teknologi stack kita ya. Jadi Angular, Flutter, Spring, Kotlin segala macam itu kita udah punya experience-nya. Jadi inilah tools-tools standar yang kita sudah pakai. Di luar yang kayak misalnya versioning, tracking management, itu saya nggak masukin di sini. Dan secara teknologi, secara partner, kita partnershipnya karena kita punya 6 divisi untuk application side. Jadi partner-partner ini adalah semua partner-partner kita, dan kita sangat strong di partner ini. Oke. Jadi kalau saya bercerita tentang ada source code review, QA tools, gitu ya. Yang paling penting itu adalah salah satu itu adalah pada saat application performance monitoring, gitu ya. APM itu kita pakai itu untuk men-track nih, apakah aplikasi yang kita bangun itu misalnya ada problem ataupun ada yang menyebabkan itu jadi lambat segala macam, itu bisa dipakai APM. Nah, nanti untuk APM-nya akan dibawakan oleh teman saya, Pak Latif. Dari teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Bu Maureen. Terima kasih atas waktunya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih, Bapak-bapak. Selamat siang. Saya Radityo, Pak, dari Cisco. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba menyambung dari obrolan Pak Rino dan Pak Suwarjo ya, jadi tentang digital transformation. Nah, apa yang Cisco bisa bawa nih dari digital transformation? Nah, karena sekarang temanya nih FSO ya, full stack observability. Jadi yang bisa kita tawarkan nih adalah bagaimana memonitoring digital transformation. Karena di balik
mewahnya digital transformation, dibalik bagusnya digital transformation, tim operation ini bekerja sangat keras sekali Pak, terutama memaintain availability. Nah, Cisco sendiri kita ada platform Pak, namanya FSO ya, Full Stack Observability. Nah, maksudnya apa nih full stack ini? Full stack maksudnya kita bekerja monitoring dari front end dan back end juga, makanya full stack. Jadi kita sebut namanya Full Stack Observability. Nah, terdiri dari 2 produk Pak, yaitu Thousand Eyes, kemudian AppDynamic. Nah, nanti akan saya coba present Thousand Eyes, kemudian dari AppDynamic, nanti dari Pak Latif. Oke, saya coba cerita dulu nih kenapa harus ada Thousand Eyes. Jadi setelah dari penjelasan digital transformation dari entity, kita sekarang ada di situasi seperti ini Pak. Yang sekarang dunia kita baru nih Pak. Nah, yang baru ini maksudnya gimana nih? Sekarang aplikasi kita yang tadi on-prem, sekarang udah distributed Pak. Nggak cuma 1 cloud, bisa sampai 2 cloud Pak. Kemudian di bawah, nomor 2, people-nya Pak. Apalagi setelah kejadian COVID kemarin, people-nya makin distributed. Nggak semuanya ada di kantor. Kemudian kalau pas lagi problem, pasti nanti komplainnya ke tim internal. Wah, problem gimana? Ternyata di luar Indigo-nya juga lebih lambat. Indigo-nya belum bayar rekeningnya ternyata. Kita juga nggak tahu kan. Nah, yang ketiga, infrastrukturnya juga udah distributed Pak. Yang tadinya DC hanya DC dan DRC, sekarang udah mulai nyebar, ada DC di cloud 1, DC di cloud 2, udah multi cloud. Nah, impact-nya apa nih? Impact-nya yang tadinya kita punya visibility dan control ini. Jadi visibility yang kita biasa manage, biasa kita reach di on-prem, sekarang udah makin nggak terjangkau. Akibatnya ya visibility kita jadi mengecil. Kemudian dependensi dengan eksternalnya makin membesar. Ini salah siapa? Salah ISP-nya lambat kah? Wireless kita lambat kah? Firewall kah? Atau aplikasi di cloud-nya lambat? Ternyata aplikasinya bukan hostingnya di Singapura, malah di US. Kita benar-benar butuh yang visibility ini. Nah, gitu ya. Jadi dari background ini kita ada solusi 2 Pak, Thousand Eyes. Yang satu lagi adalah AppDynamic, nanti dengan Pak Latif. AppDynamic nanti lebih ke arah aplikasinya. Kalau misalnya dari sisi network itu udah aman ya. Ini karena saya backgroundnya memang dari operation, udah beberapa kali Pak. Jadi apa yang problem pasti yang pertama saya salahin tim siapa? Tim network pasti. Udah pasti. Zoom lambat nih, tim network masih disalahin. Oke, kita lanjut. Nah, ini Pak. Jadi IT aset yang kita kontrol, yang biasanya kita cari kemudian kita fix. Nah, sekarang modelnya jadi mengecil. IT aset yang nggak kita kontrol. Mana lagi biasanya tim infra dengan tim developer biasanya jarang sekali berkomunikasi. Jadi biasanya ini udah mulai salah-salah nih. Nah, kita mau mengurangi frictionnya itu Pak. Kita mau semuanya harmoni Pak. Kita kasih solusi untuk perdamaian antara tim infra dan tim aplikasi Pak. Ini yang bisnis sering ngalamin. Pasti customer saya ngomong, tim saya lambat kenapa ya? Bisnis kok bisa cek ya? Oh, tim saya nggak pakai Webex, tapi tim kita cek. Nah, ini bisa Pak. Oke. Nah, ini Pak ya, jadi banyak blind spot nih. DNS-nya problem kah? Aplikasinya, internetnya, macam-macam Pak ya. Jadi kita punya banyak layer-layer untuk kita cek. Jadi yang tadinya kita cek cuman mungkin 3 kali hop, 3 kali cek, sekarang hopnya makin banyak. Nah, ini impact-nya ya, mungkin saya nggak perlu jelasin secara detail. Digital experience, terutama customer yang tadi misalnya kita udah move ke digital transformation menggunakan aplikasi, terus lambat. Impact-nya bisa besar karena sekarang udah banyak sosial media ya, terutama ya. Capture complaint. Nah, itu menurunkan rating dari aplikasi tersebut Pak. Jadi intinya semua ujung-ujungnya apa? Revenue loss.
Nah, Thousand Eyes kebetulan ini kita akuisisi Pak untuk mensolvekan masalah ini. Oke, jadi setelah kita beli, buat apa sebenarnya Thousand Eyes? Nah, yang pertama, Thousand Eyes ini bekerja secara agent based Pak. Jadi agent based yang ada di mana-mana, dan ini cara kerjanya berbeda sekali dengan network monitoring seperti SolarWinds. Contoh ya, maksudnya bukan maksud yang lebih kecil, enggak. Kita butuh monitoring lebih dari satu, jujur aja Pak. SolarWinds itu dia bekerja di data center dan dia probing kemana-mana. Nah, Thousand Eyes beda, sesuai namanya Pak. Thousand Eyes 1000 mata, dia ada agent sampai ribuan dan itu memonitoring aplikasi Bapak. Contoh misalnya, kita waktu itu ada use case customer aplikasinya di cloud di salah satu Azure yang kayak gitu. Nah, user komplain ini kok lambat ya? Oh ini Pak, kita POC aja. Kalau terus kita coba cek kenapa lambat. Ketika kita cek, ternyata hasilnya mengejutkan ya. Jadi trafficnya itu ternyata ke US. Terus loh, kok bisa ke US ya? Wah kita nggak tahu kan. Gimana nih Pak collocation-nya gitu? Wah kita coba ngaktifin fitur yang ini aja itu tiba-tiba jadi US gitu. Jadi itu yang salah satu yang tim network juga kayak gitu, nggak ada komunikasi, dan ini yang sebenarnya kita butuhkan Pak. Kita collect semua internet weather map. Itu salah satunya. Use case-nya salah satu itu. Use case selain itu, contohnya seperti ini Pak. Mungkin dari di cloud itu memakai service provider yang Telkom cepat, tapi menggunakan bisnet lambat. Itu nanti kita juga di sini, karena kita ada agent di masing-masing provider yang besar. Tidak hanya di Jakarta, kita ada agent juga di Surabaya, di Jogja, di berbagai macam kota. Salah aja Pak. Nah, setelah itu fitur kita yang lain adalah kita bisa memetakan dari source di kiri menuju destination di kanan. Ini yang sering kita hadapi Pak. Jadi ini salah satunya fitur Thousand Eyes Agent yang kita sering alami seperti ini Pak. Dari 100 user yang komplain 10 user. Nah kita nggak tahu nih. Biasanya kan tim network ya udahlah, minoritas kan yang problem di demand aja. Nah kita bisa cek sebenarnya problem gimana nih. Yang hijau ini yang connect, yang merah ini problem, dan kita lihat merahnya di mana. Oh kita lihat ternyata yang hijau ini melewati ISP yang kedua, jadi aman. Tapi kalau kita lihat di sini, ISP ini ada bottleneck. Nah ini yang kita susah sekali minta ke provider, karena butuh waktu. Provider kita mesti request dulu, mesti nanya lagi, mesti follow up, dan kita di sini kita mapping jalurnya, dan kita bisa tahu yang lambat ada di mana. Nah, sama ya. Ini jadi nanti ada beberapa layer, ada yang tadi fast, ada yang nanti delay sama jitter. Jadi semua network kita monitor Pak. Nah, sebenarnya nggak hanya kita bisa pinpoint Pak. Jadi kita bisa fokus di situ. Nah, kita cek di sini. Di sini terlihat WiFi. Jadi kita bisa juga di internal pun ada masalah, kita bisa cari informasi juga Pak. Ya. Dan kita bisa tahu di jalur internet ini ada delay, ada merah. Kita bisa follow ke ISP dan ini kita bisa share. Oke. Oke, sorry. Nah, saya mungkin ke use case yang lain Pak. Jadi di Thousand Eyes ini ada 3 model deployment Pak. Yang pertama cloud yang tadi Pak. Kita deploy di cloud. Kemudian monitoring satu atau beberapa aplikasi. Yang kedua agent based Pak. Install di masing-masing laptop. Yang itu sampai last mile. Jadi kalau user udah komplain, user sampai tahu, kita tahu lambatnya di mana. Nah yang ketiga, yang baru ini namanya Enterprise Agent Pak. Jadi Enterprise ini kita bisa install berupa VM base. Jadi kita di sini nggak hanya produk centric ya. Jadi kita any product Pak. Mau di VM, mau di Kubernetes, kita bisa implement. Oke. Mungkin ada yang mau nanya? Monitoring. Ada yang sering ngalamin Pak?
Teamsnya lambat. Yang disalahin nanti siapa? Oke. Saya mau tanya, apakah yang Thousand Eyes ini applicable juga untuk voice atau tidak? Yes, terima kasih Pak. Thousand Eyes ini applicable juga untuk voice atau tidak? Yes, terima kasih Pak. Ya, untuk voice kita bisa Pak. Jadi voice biasa ada dua traffic Pak. Ada RTP sama yang satu lagi yang untuk synchronize-nya, control plane dan data plane. Nah, dua-duanya bisa kita monitor Pak. Kita ada use case benar-benar template untuk monitoring voice Pak. Nah, use case-nya apa? Jadi seperti ini Pak, call center. Call center kita bisa simulate call Pak. Dari cloud agent kita bisa simulate call, jadi kita make sure call center kita memang aktif. Nah, ini kan sesuatu yang agak susah kita monitor sebelumnya Pak, karena call center itu nggak punya IP kan, nanti biasanya nah di situ IP-nya tuh bisa kita monitoring melalui RTP tadi Pak, protokol RTP. Nah, terima kasih Pak. Kemudian satu lagi kita bisa monitoring DNS-nya juga Pak. Jadi selain RTP kita bisa spesifik kita monitor DNS, apakah ada perubahan DNS, apakah DNS-nya tiba-tiba berubah, nanti kita bisa monitor juga Pak. Jadi RTP dan DNS untuk voice Pak. Spesifik. Teleconference juga ada Pak. Nanti kita bisa monitoring Webex, Teams dan Zoom juga Pak. Saya mau lanjut lagi, Ya, Pak. lebih lagi ya. Kalau voice via Teams itu juga bisa di monitor. Voice Teams. Ya. Iya, bisa Pak. Jadi Teams itu nanti memang untuk testing skenario-nya ada beberapa Pak. Kita testing karena Teams ini nggak sesimpel kita monitoring satu tempat, tapi kita monitoring voice-nya beserta videonya juga Pak. Jadi kadang ada video yang tiba-tiba lambat tapi suara masih bagus, kita ada beberapa monitoring Pak nanti. Nah, di situ nanti kita ada template beberapa Pak. Karena Microsoft ini agak unik Pak. Kalau kita Teams, kalau misalnya kita nanti next start di PC, kadang kita suka dilempar ke server yang agak jauh. Iya. Itu yang kita nggak bisa prediksi juga Pak. Nah, ini membantu kita Pak. Tiba-tiba DNS Teams-nya udah kemana? Misalnya Singapura. Tiba-tiba ke Indonesia cepat, tapi kadang-kadang suka keluar juga Pak. Oke. Makasih. Terima kasih Pak. Yes. Kita kan kebetulan di itu kita Ya. trafficnya diarahkan ke Zscaler ya. Zscaler, yes. Nah, jadi seringkali kan kita kalau melihat traffic yang udah diarahkan ke Zscaler itu mau output trafficnya dia as a gateway, Betul. habis itu udah loss control lah, Ya. jadi nggak bisa. Jadi bisa dikolaborate juga sama Zscaler. Oke, nah Zscaler ini berarti kita kan ada proxy kan. Nah, memang kita nanti monitoring Zscaler-nya berarti. Karena dari sini Zscaler udah ditutup proxy-nya kan, proxy tutup. Nah, memang jadi ketutup antara dari user ke arah Zscaler udah pasti ketutup. Tapi kita bisa monitoring apakah Zscaler mati atau enggak nanti. Dari situ Berarti ujungnya hanya Zscaler aja. Yes. Ya. Tadi setelah Zscaler udah benar-benar total loss Betul. visibility berarti ya. proxy kan. Iya. Betul. Jadi nggak ada agent yang dipasang di Zscaler. Bisa. Ada agent yang dipasang di ESWS. Yes. Tapi di Zscaler-nya sendiri Bisa, Pak. dipasang. Bisa. Nah, jadi ada skenario memang user itu pakai proxy Pak. Nah, skenario untuk itu memang agak sedikit tricky. Jadi kita pasang agent di dua tempat Pak, di internal kita beserta di segmen yang sama dengan si si portal untuk proxy-nya. Nah, jadi kita bisa monitoring dua kali Pak. Kalau itu kan data center-nya mereka. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa kerjasama Pak, tapi biasanya customer yang pakai proxy memang itu kan tertutup ya. Iya. Nah, di situ nanti kita pasang ada satu segmen juga di situ dengan proxy-nya, agentnya, enterprise agent dalam hal ini kita install dan dia nanti bisa monitoring ke atas juga. Berarti setelah di-install di satu segmen dengan proxy-nya itu, Yes. setelah Zscaler-nya itu juga bisa dipantau juga. Bisa. Berarti tahu pop-up-nya setelah Betul. Zscaler itu tahu ya. Yes, betul. Terima kasih Bu Mauren. Selamat siang Bapak-bapak sekalian. Masih semangat ya Pak? Tadi ditanya lapar apa enggak, nggak ada yang jawab sih. Jadi lanjut deh. Oke, perkenalkan Pak, saya Latif. Saya dari NDT, di NDT sebagai software sales spesialis.
produknya ya spesialis terkait dengan produk ya. Salah satunya tadi Thousand Eyes. Kemudian di sini yang akan kami bawakan adalah AppDynamics gitu. Nah, AppDynamics itu apa sih? Jadi kalau misalnya tadi kita sudah monitor bagaimana terkait dengan kondisi di network, gitu. Kemudian user experience-nya seperti apa, ini masalahnya apakah ada di sisi usernya atau masalahnya ada di sisi networknya, gitu. Itu akan tercover oleh Thousand Eyes. Gitu. Nah, cuman kalau misalnya permasalahan tersebut terjadi di sisi aplikasi bagaimana Pak? Itu kita bisa jawab dengan solusi AppDynamics. Nah, di AppDynamics ini nanti kita akan monitor seluruh komponen atau environment yang ada di dalam aplikasi, baik itu dari sisi front end-nya, back end-nya, middleware-nya, gitu ya. Atau bahkan sampai ke level database-nya. Itu akan di handle oleh AppDynamics. Sehingga kalau misalnya tadi dengan Thousand Eyes kita melihat ini ada service dari aplikasi yang lambat ketika diakses oleh user. Kita cek ternyata DNS-nya oke, dari networknya juga oke, usernya juga permasalahan bukan di sisi user, tapi memang response time aplikasi yang lambat. Nah, itu akan terjawab kenapa aplikasi tersebut lambat itu dengan AppDynamics. Kenapa AppDynamics bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Karena di AppDynamics itu kita punya beberapa modul atau capability Pak. Yang pertama itu ada tools application performance monitoring. Ini mungkin yang biasa Bapak sudah familiar gitu ya. Ini apa sih gitu? Ini terkait dengan monitor performance dari suatu aplikasi. Nah, aplikasi apa saja yang bisa dimonitor itu based on dari bahasa pemrograman. Jadi kita tidak mengunci terhadap salah satu spesifik produk, misalnya aplikasi Oracle. Itu ada banyak, ada yang WebLogic gitu ya. Macam-macam. Nah, ini kita tidak terbatas terhadap salah satu produk, tapi kita based on dari bahasa pemrograman. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang mau kita monitor, bahasa pemrogramannya apa? Ini kita perlu tahu. Saat ini yang disupport oleh AppDynamics itu ada Java, PHP, .NET, .NET Core, gitu. Python, Node.js, mostly common programming language itu sudah disupport oleh si AppDynamics. Nah, kemudian di AppDynamics juga ini ada namanya database performance monitoring. Jadi sebenarnya ini tidak memonitor hanya aplikasi aja Pak, tapi juga monitor bagaimana performance dari database-nya. Kenapa kita perlu monitor database-nya juga? Karena mostly kalau misalnya database problem, pasti yang interface di depannya ini bilang aplikasinya nih yang lambat. Karena respons aplikasinya pertama kali pasti akan melambat gitu. Nah, setelah kita cek ternyata aplikasinya aman nih, lognya juga aman. Dari log kita baru lihat ternyata ada panggilan atau koneksi ke arah database-nya yang responsnya lambat gitu. Nah, sehingga kita monitor juga database-nya seperti apa. Sehingga nanti kita dapat satu flow kesatuan antara matrix performance aplikasinya bagaimana dan matrix performance database-nya seperti apa. Jadi udah nggak bisa saling salah-salahan lagi nih. Nah, kemudian database oke. Servernya bagaimana? Ini server kita monitor juga Pak. Utilisasinya dari CPU-nya, memorinya, network I/O-nya, disk I/O-nya ini dimonitor juga. Jadi kita sudah dari aplikasinya, database-nya, servernya itu baik dari server database maupun server aplikasi itu dimonitor. Nah, user experience itu bagian dari AppDynamics untuk memonitor bagaimana experience-nya user ketika user tersebut itu buka aplikasi kita. Misalnya user tersebut buka aplikasi Bapak-bapak sekalian yang based on di web browser, itu experience mereka bagaimana? Berapa lama response time yang mereka rasakan atau yang mereka terima ketika buka aplikasi tersebut itu di user experience. Sama yang di mobile pun juga begitu. Jadi ini based on web atau based on mobile. Nah, kita akan memantau tuh experience mereka bagaimana. Jangan sampai kita sudah menjaga performance aplikasinya ini supaya oke, nggak ada masalah di aplikasi, database-nya pun juga oke, servernya pun juga oke, tapi experience user menjadi terhambat gara-gara misalnya web browser kita kontennya terlalu besar. Misalnya kita pakai image yang resolusi gede-gede, itu kan akan mempengaruhi user experience mereka ketika mereka membuka aplikasi yang kita punya. Kemudian business IQ ini adalah capability dari AppDynamics untuk melihat bagaimana sisi bisnisnya, atau untuk melihat impact terhadap bisnis itu seperti apa ketika aplikasi problem, baik aplikasi itu lambat atau error. Ini kita mau lihat impact korelasi terhadap bisnisnya itu seperti apa. Nah, ini dari business IQ. Kemudian terakhir itu application security. Jadi
saat ini Cisco AppDynamics itu tidak hanya APM only, tapi mostly sudah mengarah ke observability, bahkan sampai ke level application security. Apa yang dihandle oleh application security ini? Ini lebih ke RASP, jadi runtime application self protecting. Itu akan menjaga bagaimana apakah di dalam aplikasi tersebut ada serangan atau tidak, ada attack malware atau tidak. Kemudian ada vulnerability yang terupdate atau tidak, itu akan di-scanning secara otomatis dan real time. Jadi biasanya kita kalau masalah application security, kita akan scanning vulnerability gitu ya, itu baik periodik, entah 3 bulan sekali, entah 6 bulan sekali gitu. Mostly seperti itu. Nah, kalau misal kondisinya ada vulnerability yang update-nya cukup sering, ini kita 6 bulan sekali bisa kecolongan sih gitu. Nah, dari sinilah kita menutupi celahnya, ada RASP untuk melihat dan memonitor dari sisi keamanan security-nya secara real time. Inilah kenapa kita memerlukan si AppDynamics ini. Kemudian kita tahu bahwa sekarang kompleksitas aplikasi sudah mulai membesar. Tadi dijelaskan oleh Pak Suharjo juga bahwa aplikasi sekarang yang tadinya monolitik atau tradisional sekarang sudah mulai terdistribut, sudah menggunakan container base, sehingga bahkan juga yang tadinya ada di data center sekarang sudah pindah ke cloud, ke SaaS gitu ya. Ini kita visibility-nya untuk melihat dan memonitor kondisi seperti itu agak sulit. Sehingga keterbatasan kita adalah kita hilang capability atau visibilitas untuk melihat dari kompleksitas aplikasi yang kita miliki, kemudian apalagi terkait dengan korelasi terhadap KPI, bisnis KPI. Nah, ini yang menjadi loss, hilang visibilitas kita di dalam aplikasi. Cisco melengkapi itu semua dengan solusi namanya full stack observability. Apa sih full stack observability? Ini adalah sebenarnya gabungan dari 2 tools atau 2 produk tadi, antara Thousand Eyes dengan AppDynamics, yang nanti akan digabungkan menjadi satu kesatuan untuk bisa saling melengkapi. Thousand Eyes ini melihat dari capability visibility dari sisi networknya, AppDynamics ini melihat dari sisi performance aplikasi, database dan infrastrukturnya beserta security-nya. Sehingga ini kalau dijadikan satu, kita punya full observability ya, full stack gitu ya. Mulai dari depan, dari end user secara end to end, bahkan sampai ke link internetnya, trafficnya seperti apa, prosesnya masuk ke dalam aplikasi, ini diproses dalam aplikasi itu bagaimana, sampai ke database dan sampai keamanan di sisi level security-nya seperti apa. Ini full stack observability Cisco. Jadi ada gabungan antara AppDynamics dan Thousand Eyes. Pak, nanti kalau misalnya kita pakai solusi ini, ngeliatnya jadi satu-satu dong, buka Thousand Eyes sendiri, buka AppDynamics sendiri, enggak. Datanya bisa kita integrasi menjadi satu kesatuan. Jadi Bapak cukup lihat di satu single dashboard. Jadi kita bisa bikin satu single dashboard, ini performance dari aplikasi seperti apa, dari networknya bagaimana. Itu sangat memungkinkan kita jadikan menjadi satu. Itu dengan menggunakan full stack observability. Kenapa harus full stack observability? Di dalam full stack observability ini kita akan melihat atau memonitor mulai dari bisnis KPI-nya seperti apa. Jadi untuk melengkapi hole-hole yang tadi ya, yang aplikasi sudah mulai terdistribut, kemudian networknya juga pindah yang tadinya mungkin di lingkup office atau data center, sekarang sudah orang banyak beralih ke rumah menggunakan link internet gitu. Jadi semuanya sudah move, semuanya sudah terdistribut, sehingga kita memonitor dari sisi bisnisnya seperti apa untuk sisi aplikasi, kemudian aplikasi performance-nya pun juga bagaimana, infrastrukturnya, user experience, network, bahkan sampai ke level application security. Nah, inilah yang di handle oleh FSO atau full stack observability. Biasanya kita suka singkatnya FSO, Pak, biar lebih gampang. Nah, jadi ini yang di capability yang di handle oleh FSO. Bagaimana cara si FSO ini atau AppDynamics bisa melihat atau men-trace? Jadi yang membedakan antara monitoring dengan observability itu apa sih? Nah, biasanya monitoring itu hanya matrix, Pak. Melihat matrix, ini ada kenaikan, ada grafik, ini grafik turun, ini udah menyentuh threshold, itu biasanya monitoring. Tapi observability itu lebih mengarah ke tracing. Jadi kita men-trace. Bagaimana cara si FSO atau AppDynamics ini bisa men-trace apa yang terjadi di dalam performance aplikasi? Itu FSO akan melihat atau men-trace proses apa saja yang berjalan di dalam aplikasi.
Misalnya kita buka aplikasi pertama, misalnya login. Kemudian apa? Misalnya kalau di e-commerce kita lihat-lihat barang gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu step turunan yang ada di dalam proses bisnis aplikasi. Itu semua akan dimonitor. Dan kita akan mendapatkan bagaimana conversion rate-nya user mulai dari akses membuka aplikasi sampai ke melakukan tahapan akhir. Dan kemudian si AppDynamics ini juga punya capability untuk melihat visual map. Jadi akan dimonitor setiap single komponen yang ada di dalam aplikasi tersebut, mulai dari front end-nya, back end-nya atau middleware-nya, database-nya itu akan divisualkan dalam bentuk grafik sehingga kita lebih mengetahui dan memudahkan kita untuk melihat oh ternyata real kondisi aplikasi kita itu atau real kondisi proses di aplikasi kita itu seperti apa. Nah ini capability dari si AppDynamics. Kemudian karena kita memonitor setiap komponen yang ada, sehingga ketika aplikasi tersebut terjadi kendala, entah itu lambat atau problem, itu akan ditunjukkan komponen mana yang menjadi masalah. Apakah di front end-nya kah? Apakah di back end-nya kah? Apakah di database-nya kah misalnya? Itu kita akan di-showing dari map yang ada di dalam AppDynamics dan akan ditunjukkan juga permasalahannya di mana. Nah, ini secara konsep yang ada di dalam AppDynamics. Kemudian berikutnya bagaimana cara si tools ini bisa mendapatkan bisnis KPI-nya. Oke, kalau misalnya di e-commerce mungkin bisnis KPI itu bisa terkait dengan jumlah nominal uang atau rupiah ya. Tapi biasanya setiap aplikasi beda-beda. Kita punya bisnis KPI masing-masing. Tidak harus selalu rupiah, tidak harus selalu uang. Contohnya salah satunya adalah misalnya kita melihat user ini mengakses dari wilayah mana, menggunakan apa, kemudian dari berapa nominal yang mereka belanjakan ketika membuka aplikasi e-commerce misalnya. Kemudian kalau misalnya aplikasi tersebut lambat, kira-kira berapa total impact revenue terhadap si aplikasi ini. Nah inilah salah satu contoh dari capability bisnis KPI untuk melihat atau memonitor dari sisi bisnis ini impact terhadap bisnis itu seperti apa ketika aplikasi masalah. Nah nanti dari metric tadi itu kita bisa buat dalam satu dashboard ini, yang dimana dashboard ini akan menggambarkan KPI bisnis aplikasi bapak-bapak seperti apa. Kemudian dari KPI bisnis tersebut kita gabungkan juga dengan KPI metric performance aplikasi bagaimana. Apakah KPI bisnis ini turun disebabkan oleh aplikasi yang sedang problem atau tidak? Ternyata kalau pada saat kita lihat, ternyata bisnis turun tapi tidak disebabkan karena performance aplikasi. Nah, nanti kita mungkin dari sisi top level management akan menentukan arah. Ya. Ini seharusnya kita harus ngapain? Misalnya contoh aplikasi e-commerce, revenue turun gitu ya. Bisnis KPI-nya turun, tapi kita lihat ternyata aplikasinya mana-mana aja, nggak ada slow response, apalagi error, nggak ada terjadi error. Tapi kenapa ini turun gitu? Atau user traffic-nya turun, ini kenapa? Gitu? Nah ini kalau berdasarkan kacamata ini, mungkin top level management bisa mengambil arah, bisa kita, kalau gitu kita hajar dengan promo misalnya, supaya usernya lebih interaktif buka aplikasinya. Karena dari sisi performance juga nggak ada masalah. Gitu. Itu salah satu contoh dari bisnis KPI seperti itu. Kemudian kalau dari kacamata user experience ini yang tadi saya katakan, ini memonitor bagaimana experience user ketika membuka aplikasi. Nah dari capability ini setidaknya kita akan mengetahui ketika user membuka aplikasi dan user tersebut ngeluh atau merasakan lambat, ini aplikasi bebas ya Pak, baik aplikasi yang dipublish di internet atau aplikasi internal melalui intranet. Kalau user tersebut lambat, itu lambatnya karena apa? Apakah disebabkan karena user itu sendiri kah yang menyebabkan lambat? Atau karena jaringannya kah yang menyebabkan lambat? Atau jangan-jangan memang aplikasinya yang lambat? Nah dengan user experience ini setidaknya kita membagi atau menjembatani mempinpoint 3 problem tersebut. Dari mana kita akan mengetahui ini? Dari sini Pak. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat di server connection time-nya itu tinggi, itu berarti masalahnya ada di sisi network yang digunakan oleh si user tersebut. Tapi kalau misalnya permasalahannya itu ada di sisi response available time-nya yang tinggi, ini berarti masalahnya ada di sisi aplikasi. Lalu kita perlu cek aplikasi ini kenapa nih? Apakah memang aplikasinya yang masalah atau ada code yang
deadlock gitu ya, atau database-nya. Kemudian kalau misalnya yang tinggi ini ada di DOM building time, ini berarti masalahnya ada di sisi user itu sendiri. Artinya kalau misalnya part ini yang tinggi, orang aplikasi sama orang network ini aman, karena bukan masalahnya kita, bukan masalahnya aplikasi, bukan masalahnya network, tapi di user itu sendiri. Kenapa Pak? Kok user itu bisa mengalami masalah? Ya, ini terkait dengan performance device yang dimiliki oleh user. Jadi kalau misalnya Bapak punya aplikasi yang mungkin kalau dari sisi web tampilannya cukup cantik gitu ya Pak, banyak image yang dipasang, kemudian resolusi cukup tinggi, kemudian JavaScript-nya juga dipasang sana sini, itu otomatis akan membebani device user ketika mereka menggunakan device yang spek performance-nya tidak memumpuni gitu. Jadi inilah yang tiga hal tadi, itu apakah dari usernya, dari network, atau dari sisi aplikasinya. Nah, bagaimana dari sisi mobile? Dari sisi mobile pun juga sama. Kita akan monitor setiap session yang aktif di dalam mobile tersebut. Jadi si user ini ketika buka aplikasi mobile yang kita monitor, itu apa aja sih yang diklik sama dia, kemudian experience mereka atau respons yang mereka terima itu berapa besar sih. Kemudian pada saat buka menu A, menu B, menu C, itu apakah terjadi crash atau enggak. Nah, kalau bisa terjadi crash, ini crashnya kenapa? Nah, ini kita dapat reportnya, jawabannya dari user experience yang ada di mobile. Nah, kalau permasalahannya ada di sisi aplikasi, kita jamin masuk ke APM-nya. Ini semua single dashboard Pak. Jadi satu platform itu single modul, multiple modul tapi single platform. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah platform. Ini semuanya satu platform, sehingga kalau misalnya masalahnya dari sisi network itu seperti apa, kemudian kalau di sisi aplikasinya ini kita lihat dari sisi AppDynamics-nya, mana yang ditunjukin oleh si AppDynamics tempat problem masalah komponen yang ada dalam aplikasi tersebut. Kemudian kalau di infrastrukturnya itu bagaimana. Nah, di sini yang kita lihat mulai dari availability servernya atau VM-nya, kemudian CPU-nya, memorinya, ini memori kita sampai ke level swap memory, dan bahkan sampai ke level proses yang running di dalam server tersebut. Jadi kalau kayak Bapak pakai Windows, kita buka Task Manager, itu kelihatan tuh proses-proses yang running itu dari sini Pak. Jadi proses. Jadi seringkali kita gini, kita monitor aplikasi lambat, ternyata aplikasi oke, database oke, tapi servernya utilisasi CPU dan memorinya penuh Pak. Ini sampai 90%. Ini kita pengen tahu nih proses apa yang konsum resource segitu banyak. Ini kita tinggal lihat nih. Jadi ada top 10 CPU paling tinggi dan top 10 memori paling tinggi. Dan bahkan kita monitor sampai ke level disk-nya, disk I/O-nya seperti apa. Tidak hanya di utilization I/O, melainkan di queue wait time-nya seperti apa. Nah, ini yang mostly kita perlu jaga Pak di queue wait time-nya. Kenapa? Karena biasanya aplikasi atau database itu ada sensitif terhadap wait time di arah disknya. Kalau kita nggak bisa jaga disk tersebut, itu bukan hanya aplikasi, melainkan OS-nya pun juga bisa masalah. Jadi kalau Bapak lagi ada masalah di dalam disk, itu biasanya kita kalau server Windows, kita remote aja susah Pak. Remote buat masuk ke dalam aja susah. Padahal networknya aman. Kalau sudah masuk, ntar kita gerakin kursor mungkin lambat. Kita klik, double klik apa, keluarnya lambat. Kalau di Linux itu kita ngetik, enter, responnya lambat. Itu bisa salah satu terjadi di queue wait time ke arah disknya. Dan ini kita monitor juga Pak. Jadi untuk melihat secara keseluruhan terkait dengan aplikasi lambat atau bisnis KPI terjadi penurunan, ini apakah disebabkan karena aplikasi, kalau aplikasinya apakah disebabkan karena infrastrukturnya, apakah database-nya, gitu ya. Jadi seluruhnya kita monitor dalam satu platform. Kemudian kalau masalahnya ada di sisi networknya seperti apa? Nah, ini masuk ke dalam Thousand Eyes tadi. Jadi kita saling melengkapi antara AppDynamics dengan Thousand Eyes. AppDynamics di sisi aplikasinya dan infrastruktur, dan Thousand Eyes di sisi networknya. Sehingga kalau aplikasi Bapak ada komunikasi ke eksternal API, gateway misalnya, kemudian ini lambat di sisi network, kita udah lost control di sisi Bapak. Paling kita cuma melihat atau merasakan ini lambat ketika aplikasi nembak ke API tersebut. Tapi kita nggak tahu apakah yang lambat itu memang API-nya atau jaringan kita. Ya. Nah, ini akan dilengkapi oleh Thousand Eyes. Kemudian terakhir ini adalah dari sisi application security. Nah, di sisi application security ini
Ini nanti akan dimonitor juga secara real time masalah keamanan di aplikasi seperti apa. Apa yang dimaksud dengan keamanannya ini lebih ke arah ke vulnerability-nya bagaimana, kemudian terjadi serangan atau tidak gitu ya. Bahkan kita bisa sampai level ngeblok serangan yang masuk ke dalam aplikasi. Nah, dari beberapa capability tadi kita bisa buat dalam satu single dashboard, Pak. Baik dari AppDynamics-nya itu sendiri maupun dari ThousandEyes. Ini kita bisa buat dalam satu single dashboard sehingga kita memonitor secara keseluruhan mulai dari bisnis KPI-nya seperti apa. Kalau misalnya secara bisnis terjadi penurunan, kita perlu lihat dari sisi aplikasinya apakah disebabkan karena performance aplikasi. Kalau misalnya ternyata bukan dari aplikasi, kita lihat dari sisi networknya bagaimana dan infrastrukturnya bagaimana. Jadi ini sangat memungkinkan kita buat dalam satu single dashboard data dari AppDynamics itu sendiri maupun dari ThousandEyes. Nah, mungkin Bapak-bapak masih ada yang bingung, ini keterkaitannya gimana ya antara AppDynamics sama ThousandEyes. Jadi kira-kira seperti ini Pak gambarannya. Ini saya ilustrasikan kalau misalnya kita semua sebagai user mengakses aplikasi. Jadi mulai dari user membuka aplikasi itu entah itu dari browser atau dari mobile. Untuk mengukur experience-nya kita ketika membuka aplikasi itu akan di-handle oleh AppDynamics. Jadi data-data user experience tadi untuk melihat ini masalahnya apa di aplikasinya atau di networknya atau di user itu sendiri, itu bisa di-handle oleh AppDynamics. Kemudian ketika kita buka halaman login, itu udah mulai diukur tuh respons yang kita terima berapa oleh AppDynamics. Traffic kita dilempar masuk ke network, entah di network internal atau lewat internet, itu dimonitor oleh ThousandEyes. Sehingga akan diukur hop by hop yang kita punya itu seperti apa. Apakah ada paket loss di hop yang kita lewati atau tidak? Apakah ada delay atau latensi yang tinggi pada hop yang kita lewati atau tidak? Itu dari ThousandEyes. Kemudian trafficnya masuk ke dalam application server, diproses Pak. Itu AppDynamics. Jadi sampai ke processing aplikasi, kemudian di sisi servernya bagaimana, masuk ke database-nya, itu di AppDynamics. Nah ini kira-kira gambaran secara keseluruhan solusi Cisco Full Stack Observability baik dari ThousandEyes itu sendiri maupun dari si AppDynamics. Ini gambarnya kira-kira seperti ini Pak. Oke, kita mungkin ya teori agak bingung ya Pak. Kita coba tampilkan demo, tapi demo ini saya coba capture dalam bentuk slide supaya lebih mudah di movingnya. Jadi ini gambaran secara umum Pak tentang AppDynamics itu seperti apa. Nah di sini kita punya atau kita bisa melihat bahwa ada user experience. Ini yang buat monitor experience user ketika membuka aplikasi seperti apa, baik dari browser maupun dari mobile. Kemudian ada performance tentang aplikasinya. Jadi kalau misalnya masalah hanya ada di aplikasi, kita bisa lihat aplikasi kenapa. Database dan server. Kalau kita breakdown lagi, kita lihat buka aplikasinya, itu nanti Bapak akan lihat aplikasi-aplikasi yang Bapak monitor itu seperti apa. Dari sini kita akan mengetahui indeks KPI performance aplikasi tersebut itu bagaimana. Apakah normal, apakah warning, atau ada critical. Nah itu semua disebabkan karena apa? Kita pun juga bisa lihat response time-nya, kemudian terjadi error atau tidak gitu ya. Itu dari satu dashboard ini di awal. Nah, tapi kalau misalnya kita mau melihat secara detail dari kacamata aplikasi, ini kalau kita buka Pak, kita akan melihat arsitektur flow map aplikasi kita itu seperti apa. Jangan sampai, saya dulu pernah ada pengalaman Pak di salah satu customer saya, itu aplikasi mereka pakai vendor dan mereka build-nya menggunakan CMS apa namanya ya dulu kalau nggak salah PHP ya, itu pakai CMS yang kan PHP banyak CMS gratisan ya, itu kalau nggak salah pakai itu. Nah mereka bilang bahwa flow aplikasi kita tuh seperti ini Pak, tapi ternyata setelah dimonitor oleh AppDynamics itu ada salah satu panggilan ke USB di luar yang menurut mereka itu harusnya nggak ada, tapi itu kejadian. Dan mereka bingung, akhirnya mereka konfirmasi sama developernya ngelak, kemudian tunjukin datanya, dikasih lihat ini proses ini yang memanggil ke API yang tidak diketahui. Akhirnya diperiksa, dicek, benar ada salah satu library yang mereka pakai tanpa sepengetahuan mereka sebenarnya. Karena itu mereka udah pakai CMS, mereka tinggal download, itu ada koneksi ke sana.
Nah ini yang menjadi salah satu dari sisi security perspektif ya, kita juga untuk mengamankan atau memastikan apakah arsitektur yang kita miliki, arsitektur aplikasi yang kita miliki ini sudah sesuai apa belum? Gitu. Kemudian kalau untuk database monitoringnya ini dalam satu platform Pak. Jadi kita juga monitor database-nya, ini performance database-nya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat lagi detail database-nya, ini antara log dan time span-nya itu bagaimana. Kemudian wait state yang terjadi di query-query database tersebut itu seperti apa, koneksinya ada berapa banyak, jumlah session yang masuk, dan juga sampai ke level CPU memorinya seperti apa. Jadi ini kita monitor dalam satu single dashboard untuk database untuk melihat ketika database tersebut flow response itu pertama kali apakah disebabkan karena resource atau bukan. Dan juga ini kita mengeluarkan query-query atau SQL statement yang berjalan di database tersebut. Sehingga ini terkadang kita perlukan untuk melihat ini ada database lambat, kita pengen tahu SQL atau query-query yang lagi running itu query apa saja sih. Nah ini kita monitor query-nya dan juga ini sudah dibobotkan berapa persentase bobot ketika si database server menjalankan query tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui kalau misalnya ada salah satu query yang lambat dan tidak optimize, itu kita bisa fokus terhadap query itu. Oke, dari sisi server ini gambarannya kalau misalnya kita monitor banyaknya jumlah server itu ada disk I/O-nya seperti apa, CPU memorinya, ini standar sama seperti tadi ya. Jadi sampai ke level volume, top 10 proses, CPU, memori, dan ke QY10 ke dalam disknya. Nah, kemudian Pak, yang FXO-nya itu yang mana Pak? Tadi kayaknya kalau kita lihat dashboard-nya itu Abinamix ya. Yang FXO-nya itu di sini Pak. Jadi data dari Thousand Eyes itu kita gabungkan. Jadi kita coba lihat, ini ceritanya ada terjadi penurunan dari sisi bisnis. Kebetulan ini aplikasi yang kita demokan adalah aplikasi e-commerce. Penurunan sisi bisnis tentunya terjadi ketika ordernya mulai menurun. Order turun, kemudian pendapatannya pun juga akan turun. Nah, ini kelihatan di sini Pak. Ini ada total penjualannya turun. Ini kenapa tiba-tiba total penjualan turun? Ya? Dan juga diikuti dengan impact terhadap revenue. Ini turun. Nah, kalau kita lihat dari conversion rate-nya itu ternyata turun disebabkan proses update order ini menjadi lambat. Kalau kita lihat di sini dari mulai user login, kemudian lihat barang, kemudian masuk ke dalam chart, kemudian update order sampai ke checkout itu ketahan di update order. Tahunya dari mana Pak? Ini kita lihat di update order itu terjadi banyak very slow response di sini. Jadi ada yang normal, ada yang slow, ada yang very slow. Jadi very slow ini sangat tinggi di sini. Artinya transaksi itu sangat lambat di situ. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata memang benar update order KPI-nya indeks performance-nya lagi merah saat itu. Dan kalau kita lihat response time-nya pun juga sangat tinggi. Sehingga kalau kita detailkan, kita lihat update order kondisi saat itu seperti apa. Ini kondisinya seperti ini Pak, kalau kita lihat selama 2 jam terakhir pada saat kejadian. Tapi kita mau gedein, kita mau breakdown lagi. Kondisi lebih real itu seperti apa sih kalau kita lihat dalam time range yang lebih dekat. Nah, itu seperti ini. Jadi bahkan sampai 10 detik gitu ya. Response time untuk proses update order. Flow-nya seperti apa? Flow-nya seperti ini Pak. Mulai dari tier komponen yang e-commerce service, itu ada panggilan ke database, ada panggilan ke dropship API payment. Jadi ada panggilan ke partner buat logistiknya. Nah ini salah satu flow-nya seperti itu. Nah kemudian yang menjadi lambat itu apa? Apa yang menyebabkan proses transaksi tersebut banyak terkendala? Nah ini kita lihat salah satunya, kita ambil salah satu sampel itu ada sampai 18 detik. Kalau kita breakdown di sini, ini ternyata disebabkan karena ini. Dari sini kita bisa lihat dari potensial isu yang terjadi. Ini disebabkan karena perhitungan kalkulator pajak ya, tax kalkulator proses perhitungan pajak di aplikasi tersebut. Nah, ternyata kalau dari by flow-nya sini, ini ternyata masalahnya bukan di komponen-komponen yang lain, bukan di backend-nya, bukan di database-nya, melainkan memang di aplikasi service itu sendiri. Taunya dari mana? Taunya kita lihat dari komponen yang belum ada di sini, Pak. Jadi 99% itu waktu dihabiskan di titik yang pertama
sebelum transaksi itu dilempar ke komponen-komponen yang lain. Ini yang kita bisa lihat, ini akan ditunjukin oleh si tools ini terjadi problem itu di komponen yang mana, yang lambat. Nah cuman kan kita pengen tahu task proses kenapa bisa lambat gitu. Kita bisa breakdown. Kita lihat di sini, ini secara detail, ini konsumnya mungkin buat developer ya. Kita bisa kasih ini buat ke developer untuk nunjukin bahwa proses ini loh yang lambat. Kalian perlu cek ini kenapa lambat gitu. Nah cuman di sini kita bisa lihat kenapa proses ini lambat, dan bahkan mereka bilang ini kadang cepat kadang lambat. Nah ini makin bingung lagi nih. Kadang cepat kadang lambat, ini makin bingung biasanya. Kalau misalnya lambat semua oke, mungkin itu fix problem. Tapi kalau misalnya ini Pak, ini kadang cepat kadang lambat, ini gimana? Nah itu yang udah pasti susah tuh biasanya nyarinya tuh. Nah di sini kita bisa cek isi konten atau muatan itu apa di dalam task kalkulator tipe tadi. Jadi kalau kita cek di sini, tax kalkulator tipenya itu adalah internasional. Artinya ini memang perhitungan pajak untuk yang tipe internasional. Beda sama yang domestik. Jadi di sini ada dua tipe, ada yang internasional sama domestik. Mostly yang domestik itu lebih cepat dibandingkan yang internasional. Nah, kita mau bandingkan sekarang bagaimana response time proses tersebut ketika membawa muatan yang internasional, yang tipenya internasional dengan yang domestik. Dari sini kita lihat Pak, melalui bisnis analitiknya, kita bisa lihat ternyata memang prosesnya response time dari proses tersebut jauh lebih besar atau jauh lebih lambat ketika tipe dari task kalkulator tadi adalah internasional. Nah dari sini kita bisa capture datanya, kita kasih ke developer, ke tim aplikasi sebagai evidence kita untuk menunjukkan bahwa ini loh memang tipe ini yang bikin lambat. Makanya kenapa user itu mengeluh atau kita sering dapat laporan ada user yang ngalamin lambat, ada yang enggak, ada yang lambat, ada yang enggak. Ini karena mungkin yang enggak lambat itu dapat di tipe domestik gitu ya. Tapi yang di internasional ini lambat. Nah ini salah satu isi muatan yang kita bisa monitor Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ada aplikasi yang kadang cepat, kadang lambat, ketika submit data misalnya, kita juga bisa pantau juga tuh data yang dimonitor, data yang dibawanya itu apa. Seberapa besar data tersebut dibawa untuk diproses ke dalam aplikasi. Nah, misal contoh kita mulai developer sudah mulai fixing Pak, mulai dibenerin. Kita monitor lagi nih, kita bandingkan antara yang sudah dibenerin sama yang belum itu seperti apa. Jadi contohnya kalau dia di grafik hijau itu udah problemnya sudah di fixing, yang biru itu yang belum. Sehingga kita bisa lihat nih perbedaannya antara yang sudah di fixing sama yang belum itu bagaimana. Nah, itu dari sisi bisnis KPI. Kemudian yang dari sisi networknya bagaimana Pak? Dari sisi network ini kita lihat di item proses itu terjadi penurunan. Item proses ini kalau di aplikasi ini adalah barang yang mau diproses untuk dikemas atau dikirim. Makanya tadi kita lihat di flow-nya tadi ada relasi ke third party API untuk logistik. Nah, logistiknya ini menggunakan third party itu ada di SaaS, ada di cloud. Jadi kita cuma terima domainnya, nembaknya domainnya seperti apa. Nah, di sini terjadi penurunan di sini. Kemudian kalau kita lihat penurunan ini juga dari sisi kacamata network itu memang terjadi kenaikan latensi. Jadi pada saat tadi itemnya bisa diproses, kemudian tiba-tiba anjlok nggak bisa diproses, itu kalau kita lihat di sini Pak, latensi network ke arah sananya memang lambat, sedang spike lagi tinggi. Makanya kita ada item yang nggak bisa kita proses. Nah, ini masalahnya di mana nih? Apakah memang servis sananya masalah atau networknya kita atau networknya mereka gitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan. Kita pengen tahu. Dengan Thousand Eyes nanti kita akan melihat Pak respons dari server kita ketika melakukan koneksi ke third party API tersebut bagaimana. Ini kita coba bandingkan pada saat koneksinya stabil atau bagus. Di sini itu tidak terjadi masalah. Jadi kita dengan Thousand Eyes Pak, kita coba monitor third party API tadi dengan menggunakan cloud agent dari Thousand Eyes dari berbagai wilayah. Contohnya ini kita coba hit dari UK itu seperti apa, kemudian dari Singapura, dari London itu bagaimana, dari Tokyo, dan juga dari data center si aplikasi ini sendiri. Overall ketika latensinya rendah itu semuanya aman Pak, kita bisa lihat. Tapi kalau misalnya kita lihat pada saat latensi tinggi, pada saat tadi problem latensi tinggi, itu ternyata yang impact hanya data centernya kita aja Pak, server aplikasi yang kita punya, yang lainnya pun aman. Kita bisa lihat latensi ternyata tinggi di situ. Nah kita pengen tahu nih, ini latensi tinggi
Karena apa? Di hop mana latensi tersebut tinggi? Nah, ini kita lihat Pak. Jadi kalau kita lihat visual path-nya itu ketika terjadi latensi yang tinggi itu di sini Pak. Server kita dan ini dari wilayah lain. Ternyata di server kita itu dilempar Pak, ke arah Singapura. Padahal server kita data center aplikasi demo tadi itu adanya di US, tapi dilempar ke region yang ada di Singapura. Sehingga mungkin latensinya ya benar sih tadi latensinya tinggi jadinya ya, karena jaraknya lebih jauh dibandingkan tempat-tempat yang lain. Nah, coba kita bandingkan dengan kondisi pada saat latensi rendah. Ternyata pada saat latensi rendah itu traffic kita dilempar ke satu region, satu wilayah yang sama dengan si data center ini, sama-sama di US. Sehingga ini menyebabkan latensi menjadi lebih cepat ketimbang pada saat latensi tinggi. Kalau kita cek ternyata latensi tinggi itu disebabkan karena third party API yang kita tembak itu servernya hostnya pindah region. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalnya kita nembak DNS. Apalagi kalau aplikasi tersebut itu udah di host di cloud atau di SaaS gitu ya, itu kita udah nggak tahu tuh. Meskipun kita misalnya pilih region Singapura, itu bisa jadi CDN-nya manggilnya ke tempat lain. Nah, mungkin dari case ini kalau misalnya orang aplikasinya misalnya mau kreatif gitu ya, supaya nggak nembak ke Singapura, kita ambil di wilayah terdekat, itu kita bisa tembak IP-nya aja mungkin gitu. Itu bisa juga kalau misalnya kita mau kreatif. Tapi kalau misalnya nggak mau ribet, sebenarnya ini kita bisa capture data ini, kita bisa minta ke third party API tersebut. Misalnya kalau di case ini adalah ke logistik API, itu kita bisa bilang ke mereka, kita minta untuk data center kita untuk akses ke aplikasi ini minta ke wilayah region terdekat, nggak usah dilempar kemana-mana. Kenapa Pak? Karena kalau bisa dilempar kemana-mana ini latensi jadi tinggi Pak, bisnis saya terganggu, aplikasi saya respon time jadi terhambat gitu. Nah, ini salah satu contoh antara integrasi antara AppDynamics dengan Thousand Eyes untuk melihat capability dari sisi performance aplikasinya, impact terhadap bisnisnya seperti apa, dan juga dari sisi networknya itu bagaimana dari kacamata Thousand Eyes. Jadi akan diukur hop by hopnya itu seperti apa, dan kita akan mengetahui ini traffic kita dilarikan kemana, dilempar kemana, apakah lambatnya memang karena aplikasinya atau memang karena networknya. Itu Pak. Oke, dari saya ini mungkin cukup. Kalau Bapak-Bapak nanti ada pertanyaan disimpan dulu Pak. Nanti mungkin kita akan buka pertanyaannya di akhir sesi. Silakan nanti dijawab. Silakan nanti ditanya, dijawab saya Pak. Silakan. Saya udah mulai lapar nih. Iya, lapar nih. Udah mulai gelisah. Iya. Oke, selanjutnya Pak. Jadi ini saya ada secanggih-canggihnya terus Pak. Kalau misalnya kita nggak ada resource, nggak ada orang yang bisa mengoperate sebenarnya, itu tentunya saya yakin tools tersebut nggak ada bawa value, benar ya Pak? Jadi kita tetap perlu ada orang yang mengoperate, setidaknya orang tersebut sudah lebih dimudahkan dalam mengoperate karena sudah adanya tools. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada resource untuk bisa mengoptimalkan atau mengoperasikan tools tersebut, itu kita ada solusi Pak, namanya 360 observability untuk mengoptimalkan resource tools ini agar bisa memberikan value atau benefit ke Bapak. Bahkan sampai memberikan saran atau rekomendasi untuk men-tuning aplikasi ketika terjadi problem itu seperti apa. Itu mungkin nanti akan dibawakan lebih detail oleh teman saya Bapak Rifki setelah sesi ini. Thank you, terima kasih. Mohon izin Pak, 15 menit, 20 menit ya sebelum kita makan siang. Mudah-mudahan masih punya tenaga sedikit. Oke. Tadi udah sedikit disinggung sama Mas Latif. Dua sesi terakhir ini kita bicara benar-benar lebih ke teknologinya. Ya, di Cisco dibilang sebagai full stack observability, ada Thousand Eyes yang fokus di networknya, ada FD yang fokus lebih ke application performance, database performance, dan tadi dibilang bahwa memang teknologi just teknologi. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu akan menjadi satu satu kadang-kadang bisa menjadi satu kendala sendiri, atau malah kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih jika kita memang menguasai hal tersebut.
Jadi di entity ada yang namanya 360 observability. Jadi kalau kita bicara apa sih yang dibilang 360 observability, jadi secara bisnis konteks itu boleh dibilang ini adalah satu service yang visinya itu adalah bagaimana kita bisa melihat satu organisasi atau satu company itu bisnisnya berkembang dengan mengubah si performance yang bisa kita manage tadi menjadi satu profit. Karena kalau enggak teknologi ya hanya teknologi, pakai, simpan, ya kan, kita running, udah gitu kan bisa optimalkan. Nah, kadang-kadang jadi isu. Jadi emang ini lebih ke services. Bahwa ini adalah visi bagaimana kita bisa mengoptimalkan data-data segala macam informasi yang kita dapat tadi sehingga kita bisa turn on menjadi satu profit untuk bisnis yang ada di organisasi kita. Jadi apa sih yang diberikan oleh si service ini? Jadi kalau kita lihat tadi lengkap sekali secara teknologi apa yang ada di FSO itu sudah sangat lengkap. Jadi ini sebenarnya memang melengkapi karena kita memang punya global agreement kerjasama yang cukup dekat dengan Cisco secara global. NTT perusahaan global, Cisco perusahaan global, kita punya global kerjasama cooperation bagaimana kita bisa mendeliver services on top of si FSO-nya Cisco. Jadi apa yang kita lakukan adalah salah satunya adalah kita bisa menambah melengkapi ya existing business process yang sudah running terkait dengan observability agar eksekutif atau working level itu mempunyai super visibility atau insight. Yang tadi dibilang, segala fitur semua tersedia, segala macam case bisa kita build. Tapi bagaimana itu bisa menjadi informasi yang berguna, itu mungkin memerlukan juga kemampuan atau orang-orang memang sudah terbiasa di situ. Jadi kita melengkapi teknologi yang ada dengan memberikan bagaimana kita bisa membantu klien dalam bisa memberikan full visibility terkait dengan bisnis proses yang sedang jalan atau performance aplikasi yang sedang jalan. Kemudian yang kedua juga adalah dari investasi yang tadi dilakukan. Ada teknologi yang terkait dengan ThousandEyes, dengan aplikasi direct, bagaimana kita bisa memaksimalkan dari teknologi yang mempunyai kapasitas kemampuan itu cukup bagus. Kemudian yang terakhir adalah proaktif manajemen. Nah, ini paling penting di sisi managed services. Kalau kita bicara proaktif, mungkin kita yang paling sering, karena saya pernah jadi end user, yang paling sering waktu saat kita sudah deploy, kita sudah running, dashboardnya ada, sistemnya running, kita biasanya akan stay di situ. Jadi kita akan menunggu alert aja apa yang dihasilkan oleh sistem. Nah, kalau kita bicara proaktif, kita akan ada di depan jika suatu masalah itu terjadi. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan in day to day operation di depan dari masalah itu sebelum terjadi. Kalau kita ngomong proaktif, kita mungkin tidak akan melihat hanya sekedar monitor, tapi kita juga mengobserve bagaimana kita bisa memantau, melihat, kemudian melakukan simulasi agar kita bisa tahu jika ada kendala yang bisa berimpact ke bisnis kita. Jadi secara garis besar, service ini adalah untuk melengkapi teknologi yang memang sudah dimiliki oleh Cisco, di mana service ini akan dilakukan oleh NTT untuk maksimalkan semua yang sudah kita invest, semua yang sudah kita deliver, kemudian kita akan secara proaktif itu melakukan monitoring dan juga observasi terkait dengan bisnis application segala macam service yang running di satu organisasi. Jadi berangkat dari situ, NTT melakukan dua pendekatan secara servicesnya. Pertama adalah kita bilang sebagai yang ada di tengah apa? Observability Maturity Assessment. Penting di awal bagaimana kita bisa menyiapkan apa yang harus dilakukan, kemudian bisa kita mendesain sampai kita mendeliver itu untuk sebagai satu solusi yang terkait dengan observability. Yang kedua adalah multi-cloud application monitoring. Ini yang dibilang on top of services yang kita lakukan di FSO tadi akan dilakukan secara proaktif oleh NTT. Tujuannya apa? Kembali lagi bahwa kita akan coba membantu agar klien atau customer kita mempunyai superior atau ada yang bilang juga sebagai full visibility terhadap semua data-data yang bisa kita olah terkait dengan performance aplikasi. Tujuannya tadi, ujung-ujungnya adalah kalau performance terjaga, user experience juga terjaga, kita bisa men-turn yang tadi performance hanya sekedar performance menjadi profit. Karena user experience-nya usernya nyaman. Ya, service selalu on, kemudian kapasitasnya performance-nya bagus, security-nya bagus, jadi dia akan terus nyaman menggunakan service atau aplikasi yang kita gunakan. Tujuannya itu yang dibilang bahwa penting bagi kita untuk menjaga itu supaya user experience-nya itu secara konsisten itu kualitasnya tetap terjaga. Karena kita nggak bisa bangun ada di satu sisi aja.
Jadi kalau saya berangkat dari ini ada framework bagaimana transformasi itu dilakukan, atau journey bagaimana transformasi dilakukan. Kalau kita bicara teknologi, mungkin kita tidak akan bicara langsung ke ngomong ke implementasi aja. Bagaimana kita migrasi dan deploy. Penting bagi kita menyiapkan segala hal secara proper sebelum kita masuk ke dalam fase kita bilang migrasi atau implementasi. Jadi fungsi dari assessment, advisory atau consulting kita, bagian dari service ini adalah coba membantu klien kita atau customer kita untuk memahami dan mengerti kondisi yang ada secara IT maupun bisnis proses, kemudian tahu state-nya, kondisinya yang existing dan apa yang akan dicapai ke depannya, kemudian kita bikin roadmap-nya, apa yang harus diimplementasikan, kemudian juga kita akan bangun juga KPI dan segala macamnya. Mulai masuk ke fase advisory dan design sampai kita bisa siap untuk melakukan implementasi. Ini yang kadang-kadang, even kalau kita ngomong transformasi ya, kita ngomong cloud, aplikasi, kadang-kadang kita suka miss di sininya. Kita bicara lebih ke teknologi. Tapi kita lupa banyak hal yang harus kita siapkan secara proper, ya, supaya kita tidak akan chaos di ujungnya. Nah, ini penting juga di awal. Kenapa? Kita perlu tahu maturity-nya dari operasional kita. Kita perlu tahu posisi kita tuh ada di mana. Dari yang existing, kemudian target kita mau kita apain? Apa yang harus kita plan? Harus kita desain. Nah, ini menjadi hal yang penting, nggak bisa kita lupakan. Karena kalau kita langsung masuk ke fase yang sifatnya migrasi, implementasi, kemudian ke managed services atau running secara day to lah, kita bilangnya kalau IT operation bisa bilang orang day to operation jalan. Semua udah tergantung ke tools apa yang dihasilkan. Nah, di day to sendiri kita punya concern, bukan sekedar running operational, tapi kita harus bisa mengoptimize dan akhirnya secara konsisten service atau layanan itu akan terjaga. Nah, ini satu circle yang nggak bisa kita lepas, kita putus dalam kita menyiapkan satu proses untuk melakukan transformasi. Nah, konteksnya kita melakukan observability transformasi, di awal kita akan coba membantu dengan yang kita bilang sebagai maturity assessment dari si aplikasi atau service yang ada di perusahaan. Kemudian kita akan desain prosesnya sampai kita bisa melakukan migrasi. Nah, untuk bisa melakukan itu tentunya nggak bisa dilakukan oleh yang kita bilang sebagai sekedar bahwa kita mempunyai kapasitas untuk melakukan implementasi atau deliver satu solusi. Jadi memang entity ada global company. Jadi kita itu benar-benar mencoba memberikan solusi dengan menggunakan semua resources atau kapasitas kita yang ada di seluruh dunia. Even di Indonesia kita punya lumayan. Tadi Mas Indo di depan udah lihat udah sharing ya. Di Indonesia kita nggak salah ada sekitar 1.000 sekitar 40%-40%-nya itu banyak di level teknikal. Sisanya itu di level bisnisnya. Nah, belum yang ada di seluruh. Nah, ini kita menggunakan kapasitas dari semua yang ada di global entity. Dengan experience yang punya, kita mencoba mendeliver end-to-end services. Mulai dari tadi advisory, kemudian migration dan modernization, sampai bisa ke managed service-nya. Nah, semua yang kita miliki itu selalu tersertifikasi sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Jadi memang kita bisa meleverage semua kekuatan yang ada di entity untuk bisa membantu maksimalkan si FSO atau observability services ini. Kemudian pendekatan yang kita lakukan itu akan kita jalankan terus-menerus karena dengan experience kita lakukan. Implementasi kita lakukan di Indonesia, implementasi kita lakukan di belahan dunia lain, itu akan membawa experience baru atau success story yang bisa kita gunakan pada saat implementasi. Makanya di kita konteksnya seperti FSO ini adalah global cooperation dengan Cisco. Jadi semua standar framework best practice yang kita gunakan di seluruh dunia deliver, deploy sama di semua country. Nah, itu yang kita coba bahwa bagaimana kita bisa melengkapkan gitu dengan canggihnya teknologi yang dimiliki oleh Thousand Eyes, kemudian oleh Apps Dynamic dengan single view of monitoring kita bisa lakukan. Kemudian managed service yang entity punya, kalau kita ngomong managed service, berarti entity menyediakan resources, kemudian menyediakan standar proses, sama menyediakan orang-orang capable untuk merunning service ini. Nah, itu diintegrasikan dengan si FSO software tadi. In day to day, kita yang akan melakukan, yang akan bekerja sama dengan klien untuk bisa memaksimalkan si teknologi yang kita invest tadi. Jadi yang tadi juga disinggung sama Mas Latif bahwa penting di awal kalau dilihat tadi begitu banyak hasil yang bisa dilakukan. Tapi bagaimana kita bisa align ya? Kalau kita ngomong KPI, kita ngomong target, objek, kalau kita tidak define di awal.
Makanya kenapa assessment di awal itu menjadi penting untuk mengelainkan apa yang kita butuhkan dari sisi IT operation maupun dari sisi bisnis target. Apa impact dan segala macam itu harus kita define di depan. Karena tadi bicara teknologi, dia sudah mengeluarkan hasil, result. Kita lihat dashboard, kita lihat report. Nah, bagaimana itu bisa kebentuk kalau kita tidak define di depan? Itu yang kita coba bantu, artinya kita lengkapi kemampuan yang dimiliki oleh teknologi dengan expert dan experience yang kita miliki sebagai global entity. Assessment ini akan membantu mulai dari kita mensinergikan kebutuhan bisnis sama kebutuhan IT, kemudian memberikan mendefine KPI yang harus dilakukan hasil pada saat kita masuk ke D2, sampai kita bisa membuat strategi-strategi terkait dengan arsitektur, terkait dengan posisi dari operasional yang harus dilakukan, impact ke bisnis dan segala macamnya, itu di dalam proses kita bilang sebagai transform dan innovation. Nah, ini penting di awal supaya saya bilang tadi, kita lakukan sesuatu yang proper di depan sebelum kita masuk ke fase berikutnya yang dibilang sebagai keberlanjutan dari servis yang kita berikan. Itu juga penting karena kalau nggak kita akan chaos di ujungnya pada saat kita melakukan investasi, kita melakukan deployment, tapi akhirnya kita tidak merasa ada added value. Nah, makanya penting dari awal di sini kita coba masuk ke dalam kita bilang sebagai maturity assessment. Secara proses nanti banyak hal yang akan kita lakukan sampai kita bisa mengeluarkan outcome-nya. Jadi tujuan dari kita implementasi detail terhadap business goal-nya, kemudian dari objektif yang harus didapat, kemudian gap yang ada, overlap yang ada, kita identifikasi di awal. Kesiapan dari sisi organisasi untuk pendukung itu juga jadi penting. Kemudian dari sisi prosedur, proses, apakah sudah ada atau tidak, escalation prosesnya seperti apa. Nah, itu harus kita define. Karena kembali lagi, services IT mungkin lebih banyak bicara sebagai supporting services. Tapi kalau kita tidak bisa mendefine, memanage semuanya secara proper, yang paling sering terjadi adalah selalu ya kita bilang chaos enggak, tapi akhirnya saling tembak lah ya, kejadian-kejadian, ada network, ada aplikasi, banyak hal yang kita lakukan. Nah, ini penting sampai kita mempunyai target mana yang priority, mana yang medium, sampai yang ke low. Jadi memang proses mendefine, mengidentifikasi, kemudian mendesain sampai kita melakukan migrasi itu menjadi krusial supaya kita bisa mendapatkan satu nilai yang pada ujungnya akan memberi value added begitu sistem ini sudah berjalan atau teknologi itu sudah di-deploy. Kemudian dari sisi yang lain juga adalah implementasinya. Itu juga penting, tentunya ekspor dan segala macam pasti bagian dari teknologi ya. Mungkin saya nggak akan terlalu bahas. Nah, yang penting juga adalah di sini adalah monitoringnya. Jadi ya tadi dibilang bahwa kalau ini lebih ke observe, bukan sekedar monitoring dan secara proaktif. Kalau monitoring mungkin kita akan depend on apa yang sudah kita set di awal, kemudian kita menunggu alert hasilnya. Tapi kalau proaktif, kita akan melakukan banyak hal, seperti kita melakukan simulasi, ya kita melakukan hipotesis segala macam. Teknologi mungkin kita melakukan. Nah, kita bayangkan kalau kita mau proaktif dan kita ada di depan kendala, tentunya kita nggak bisa diem. Kalau nggak kita cuma nunggu aja, artinya reaktif kan. Ada masalah, panik, meeting, kemudian tunjukkan. Tapi kalau ada data kita tinggal bilang up. Tapi itu nggak bisa juga. Yang kita perlu lakukan sebelum masalah itu terjadi, kita bisa identify di awal. Makanya saya bilang tadi kita harus proaktif. Nah, penting di sini adalah selain hal-hal yang sifatnya normal ya, regular platform checking, monitoring, fine tuning, tapi kita juga perlu melakukan hal-hal yang sifatnya proaktif. Nah, makanya dalam servis ini hal yang paling penting dilakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan beberapa aktivitas. Servis ini dibangun oleh entity yang di-deploy ke seluruh dunia dan juga dibentuk dalam konteks sebagai packet base. Dalam konteks kita lihat hal-hal yang umum paling umum ya, kalau kita beli software di teknologi, kita deploy, kita akan regulatory checking. Tapi supaya kita bisa masuk ke dalam hal yang sifat proaktif, ada hal yang harus dilakukan. Kita butuh orang untuk itu. Salah satu sebagai synthesis testing, fine tuning, alert customization, dan itu harus berjalan terus. Tentunya melihat dari postur yang terbentuk setelah operation. Nah, itu akan menjadi hal yang penting. Jadi synthetic test itu salah satunya yang membuat kita akan menjadi selalu tahu kalau kita menemukan ada satu kendala atau isu sebelum masalah itu terjadi. Karena kalau enggak kita akan lebih fokus ke sistem ini running atau tidak, ya, dashboard report keluar atau tidak. Tapi kalau proaktif kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya sebagai simulasi. Nah,
service ini dibangun dengan beberapa hal yang menjadi nilai tambah bagi kita, termasuk sampai kita bisa melakukan apa yang kita bilang sebagai synthetic text, kemudian kita bisa melakukan customisasi alert. Nah, orang-orang itu yang kita coba tambahkan ke dalam teknologi yang memang sudah dimiliki oleh Cisco FSO ini. Jadi melengkapi tadi presentasi dua teman-teman di belakang, melihat kapasitas dari Thousand Eyes dari Epidemic, entity pun dengan global support baik di Indonesia maupun di luar, itu juga membangun satu services agar bisa memberikan added value. Saya percaya bahwa nggak mungkin kita cuma sekedar membeli teknologi kalau kita tidak bisa mengenal apapun yang dipakai, Cisco FSO ataupun yang lain. Pada saat kita deploy dan kita stop, berarti kita sudah kehilangan opportunity dan mungkin kita akan ada dalam satu risk. Nah, itu yang makanya menjadi hal yang perlu bagaimana kita bisa menyiapkan dulu secara proper di depan, kemudian di dalam kondisi running kita bisa optimalkan selalu. Posturnya bisa kita monitor, bisa kita jaga sehingga kita akan ada dalam satu siklus framework yang memang berjalan terus. Nah, itu yang diharapkan dari service ini. Saya rasa dari saya cukup ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran. Jika ada pertanyaan atau apa, monggo nanti kita coba diskusikan. Thank you untuk waktunya. Terima kasih Pak Rifki untuk penjelasan mengenai layanan dan juga service 360 observability untuk meningkatkan visibilitas dari proses observasi baik performa aplikasi cloud native maupun on-premise dan juga jaringan.